Assalamualaikum primary 6 students, hi! Today we will learn about bilangan bulat. Before we start our lesson, let's start with doa first, okay? Istidah dari doa, hayana doon. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. So this term, start with the term 2, we will have latihan soal atau review, oke? Jadi kalau biasanya kan kalian ngumpulin tugas ke Miss Iis, kalian dapat tugas apa, kalian foto, kemudian kalian upload ke Miss Iis kan ya. Mulai term 2 ini nanti akan ada yang namanya task atau assignment, atau yang satunya lagi namanya review atau latihan soal. Hari ini kita akan belajar lewat latihan soal. Jadi kalau latihan soal, kalian hanya perlu mengerjakan dulu. Jadi nanti ini bentuknya dalam worksheet. Silahkan di-download worksheetnya, kemudian dicoba dikerjakan dulu di rumah, oke? Setelah kalian coba kerjakan, nanti bisa dicocokkan jawabannya untuk mengerti kalian udah paham belum ya sama materinya. Nanti bisa dicocokkan dengan answer key yang sudah Miss share juga di simple site. Jadi jangan lupa hari ini kita hanya latihan soal. Jadi silahkan dikerjakan worksheetnya di rumah, dicoba dikerjain. Untuk ngecek kalian udah paham atau betul belum, silahkan dilihat nanti dikunci jawaban yang Miss share di simple site, oke? Bilangan bulat sebetulnya kita udah belajar di term kemarin integers, tapi kalau kemarin kan integersnya hanya untuk checkpoint. Nah kalau di bilangan bulat integersnya itu ada operasinya. Jadi nanti kita akan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelumnya Missis akan nyanyi dulu dengan kalian ini. Ini adalah lagu yang bisa Anda temukan di YouTube. Jadi untuk memahami, lebih paham tentang bilangan bulat, nanti kita akan pakai ini ya. Ini shout out to Miss Nana. Miss Nana, sarangi. Same sign, add and keep, different sign, subtract. Use the sign of the bigger number, then you'll be exact. Same sign, add and keep, different sign, subtract. Use the sign of the bigger number, then you'll be exact. Same sign, add and keep, different sign, subtract. Use the sign of the bigger number, then you'll be exact. Same sign, nanti kalau tandanya sama, itu di add, dijumlahkan, dan di keep. Keep maksudnya adalah tandanya di keep. Kalau nanti dia negatif, ya tandanya negatif. Kalau dia positif, tandanya juga positif. Different sign, subtract. Kalau dia nanti tandanya berbeda, itu harus dikurangkan atau disubtract. Kemudian, we have to use the sign of the bigger number. Jadi, kalau different sign tadi kan kita kurangin. Kemudian kita gunakan tanda untuk angka yang lebih besar. Misalkan nanti angkanya ada 2 sama 3. Kalau angkanya 3 negatif, kan angka 3 kan negatif lebih besar daripada 2 kan, 3 sama 2 kan bisa 3, tapi angkanya negatif, berarti kita pakai tandanya si angka 3 ini, yaitu negatif. Atau kebalikannya, misalkan dia negatif 2 sama 4 positif, 4 kan lebih besar daripada 2 angkanya ya, kemudian 4 kita ambil kan dia bentuknya positif, berarti kita pakai tandanya positif. Gitu caranya, maksudnya ya, different sign subtract, kita kurangin dengan kita gunakan tanda angka yang lebih besar. Then you'll be exact, dan kalian akan betul pas pintar. Oke, sekarang kita coba ya. Miss sudah tulis di sini negatif 12 ditambah 18 dikurangin 17. Gimana Miss caranya? Pertama, order of operations kita harus wajib fardu ain ngerjakan dari sebelah kiri ya guys ya. Ingat ya, dikerjakan di sebelah kiri dulu. Nih, negatif 12 ditambah, ini kan ada negatif ditambah different sign subtract, berarti Miss tinggal ngurangin. Maksudnya ngurangin gimana Miss tadi? Kita gunakan angka yang lebih besar. Kalau kita misalkan kita biarin dulu ini, nggak usah dilihat, kita kan tinggal lihat ini angka 12 dan angka 18. Berarti kita tinggal kurangin. Angkanya yang mana yang lebih besar, 18 atau 12? Udah jelas 18 kan ya, berarti tinggal kita kurangin. 18 dikurangin 12. 18 dikurangin 12 kan 6. Kemudian kita pakai use the sign of the bigger number. Tadi yang lebih besar adalah 18 kan? 18 tandanya apa ini? Positif. Berarti ini tandanya adalah 6. Oke. Kalau positif itu nggak perlu, misalkan tiba-tiba di sini plus 6 nggak perlu. Kita tulis aja angkanya langsung 6. Ini berarti artinya positif 6. Oke. Miss Is kurangin 17. Nih, 6 dikurangin 17.
different sign kan, yang satunya positif, yang satunya kan negatif nih. Atau bisa kita pikir misalkan kayak gini, Mrs. cuma punya 6, hutang juga bisa. Mrs. cuma punya 6, Mrs. hutang 17. Mrs. cuma punya 6 nih, tapi Mrs. hutangnya 17. Berarti kan Mrs. nggak mungkin kembalian kan, masih punya utang banyak kan. Berarti gimana caranya? Berarti 17 tadi, kayak angka yang lebih besar kan 17. 17 kita kurangin sama 6 dulu. 17 dikurangi 6, 11 kan. Tandanya apa tadi 17? Negatif. Berarti kita masih punya hutang atau negatif 11. Gitu caranya. Oke, Miss ulangin lagi ya. Negatif 12 ditambah 18. Tadi dapat 6 dari mana? Dari 18. Kan dia lebih besar, tandanya positif, ya kan? Different sign subtract, berarti 18 kita kurangin sama 12. Different sign, yang satu negatif, satu positif. Karena ini different sign, maka Mrs. kurangin. 18 dikurangi 12 adalah 6. Hasilnya positif, karena 18 tadi kan tandanya positif. Mrs. tulis 6, di sini artinya positif, walaupun gak ada tanda positifnya ya, ini bacanya 6 positif. Soal sebenarnya adalah dikurangin 17. 6 dikurangin 17, oke? 6 dikurangin 17. 17 kan angka lebih besar daripada 6. Berarti kita kurangin. 17 dikurangin 6 adalah 11. Tanda 17 tadi apa? Negatif. Berarti Miss pakai di sini negatif 11. Atau bisa juga kalian 6 dikurangin 17 artinya kalian cuma punya 6. Kalian hutang 17. Berarti kan kalian masih punya hutang kan? Hutang berapa? Kan sama 17 dikurangin 6. Hutang 11. Hutang adalah tandanya negatif. Berarti negatif 11. Gitu ya guys caranya ya. Selanjutnya, Mrs. punya negatif 24 dikali dalam kurung negatif 3, tutup kurung, dibagi dengan 12. Ini kan sama-sama general kan ya, berarti kita kerjakan dari sebelah kiri dulu, oke? Berarti Mrs. akan hitung negatif 24 dikalikan negatif 3 dulu, oke? Kemudian, negatif 24 dikali 3, pertama yang kita hitung biasa saja dulu ya. 24 kita kalikan 3. 24 kali 3, 4 kali 3, 2 ya kan, 12 tambah 1, 2 tambah 2 kali 3, 6, 7. Berarti Mrs. punya 72. Di sini same sign, dia kan negatif ketemu dengan negatif ya kan, negatif ketemu negatif. Tadi kalau same sign add and keep. Same sign add and keep berarti karena dia adalah negatif sama negatif kan ketemu. Jadinya adalah add atau positif. Tanda add itu kan tandanya positif kan. Berarti masih bisa bilang ini adalah berarti dia positif 72. Oke. Jadi kalau perkalian, kalau general perkalian negatif ketemu negatif same sign itu hasilnya adalah add atau positif. Tanda add itu kan tandanya plus kan. Atau kita bisa anggap dengan tanda positif. Berarti ini positif 72. Tinggal Mrs. bagi 12 deh. Gitu caranya. Positif dibagi positif kayak biasa kan. 72 dibagi 12 hasilnya adalah 6. Gitu ya guys. Miss ulangin lagi ya. Same sign. Kok tiba-tiba dapat positif sih Miss? Ya karena kan dia negatif dikaliin negatif. Same sign add. Berarti dia hasilnya positif add. Kan tandanya plus kan ya, positif. Berarti ini A positif 72. Dibagi 12 hasilnya adalah 6. Oke? Selanjutnya, Mrs. punya soal 8 ditambah dalam kurung negatif 4 dikali 3 dikurangin dalam kurung negatif 2. Oke, di sini pertama Miss punya operasinya dulu ya. Kita punya positif atau addition, kemudian kita punya general multiplication di sini dan juga subtraction. Berarti kita punya dua yang soldier, yang satunya adalah general. Karena ini perkalian adalah general, maka kita kerjakan lebih dulu kan ya. Berarti Miss ngerjain yang ini dulu. Negatif 4 dikali 3. Berarti bacanya gitu ya guys. Negatif 4 dikali 3. Miss bisa harus tulis dulu soalnya. 8 ditambah nanti hasilnya berapa. Ini tadi tanda apa? Negatif kan, dikaliin 3 adalah positif. Different sign subtract. Yang satunya negatif, satunya positif. Berarti different sign subtract. Subtract adalah tanda min. Min kan dikurangin kan, berarti tandanya ada negatif. Berarti Mrs. bisa tulis di sini 4 kali 3 adalah 12. Tapi karena dia different sign, hasilnya adalah subtract.
dikurangin, berarti negatif 12. Ini guys maksudnya, oke? 4 dikali 3, karena yang satu positif, satunya negatif, different sign, hasilnya adalah subtract atau negatif, berarti hasilnya adalah negatif 12, oke? Sekarang ini mesti tetap tulis gini dulu. Oke, selanjutnya Mrs. punya lagi nih. Ini dan ini nih harus dijadiin satu biar nanti lebih mudah kita menghitungnya. 8 plus ketemu negatif, different sign kan, yang satunya plus, satunya negatif, different sign subtract, ya kan? Different sign subtract, berarti tinggal Mrs. berarti positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif, dikurangin 12, negatif ketemu negatif, same sign add, berarti ini tandanya negatif ketemu negatif adalah positif 2. Jadi 8 dikurangin 12 ditambah 2. Kayak tadi 12 sama 8, pakai angkanya dulu. 12 sama 8 kan lebih besar 12 ya kan? Lebih besar 12 daripada 8. Berarti 12 dikurangin 8 karena dia different sign kan? Different sign subtract. Ini positif, ini negatif. Berarti 8 dikurangin 12 artinya adalah 12 dikurangin 8 dulu. 4, kemudian kita pakai tanda angka yang lebih besar. Angkanya 12 adalah negatif kan? Berarti negatif 4. Ini hasilnya adalah negatif 4. Mrs. tambah dengan 2. Jadi negatif 4 ditambah 2. Seperti yang tadi kita pakai different sign subtract. Oke, ini kan negatif, ini positif kan? Berarti different sign kita subtract. Negatif 4 ditambah 2, berarti kita bisa pakai use the sign of the bigger number. Pakai angka yang lebih besar. 4 sama 2. 4 lebih besar kan? Jadi 4 dikurangin 2 dulu. 4 dikurangin 2 adalah 2. Kita pakai tanda punyanya angka yang lebih besar, yaitu 4 kan, berarti tandanya negatif. Berarti 2 tadi adalah negatif 2. Atau bisa kita pakai hutang 4, kalian baru bayar 2. Berarti kan utangnya masih ada hutang kan? Berarti dia adalah negatif 2. Gitu ya guys. Berarti hutang 4 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Oke? Selanjutnya, pada malam hari suhu udara itu negatif 4 derajat Celcius. Pada siang hari suhu udaranya naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu udara di siang hari? Ini kalian harus hati-hati ya guys. Pada malam hari suhu udaranya ini, kemudian siang hari naik 5 derajat Celcius. Jadi bukan berarti dia tuh naik menjadi, kalau menjadi adalah berarti sekarang dia 5 derajat Celcius. Tapi ini dia cuma naiknya 5 derajat Celcius. Berarti kalau sekarang di siang hari berarti berapa derajat Celcius? Malam kan negatif 4 derajat Celcius kan? Naik, berarti kan kalau naik itu tambah banyak kan? Berarti kalau dia tambah banyak, berarti kita tambahin guys. Jadi kalau naik itu kita tambah guys. Nah, dia negatif 4 derajat Celcius, kita tambah dengan 5 derajat Celcius. Seperti yang tadi, misi tuliskan. Different sign, ya kan? Negatif 4 ditambah 5. Berarti bisa misi lihat dari angka mana yang lebih besar. Angka 5 kan? 5 sama 4 kan? 5 dikurangin 4. 1. Gunakan sign of the bigger number. Sign-nya adalah positif. Bigger number-nya kan 5. Berarti tandanya positif. Berarti dia adalah 1 derajat Celcius. Bisa juga hutang 4, kalian bayar 5. Kalian punya hutang 4, dibayar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Malah kembalian kan? Kembali berapa? 1. Positif kan dia namanya kembalian kan? Berarti dia positif 1 derajat Celcius. Gitu ya guys. Jadi harus hati-hati dengan kata-kata di soal cerita bilangan bulat. Ini sering keluar di ujian nasional yang sebelum-sebelumnya kakak-kakak kalian kerjakan. Oke, hati-hati ya. Soal berikutnya, diketahui ketika siang hari suhu udara adalah 11 derajat Celcius. Pada malam hari suhu udaranya menjadi negatif 3 derajat Celcius. Berapa ya penurunan suhunya? Penurunan berarti kita mencari selisih.
Bagaimana sih cara kita mencari selisih? Dari dulu Miss selalu ingatkan ke kalian, selisih adalah angka yang lebih besar dikurangin dengan angka yang lebih kecil. Ingat loh ya, angka yang lebih besar dikurangin dengan angka yang lebih kecil. Berarti kalau Miss mau mencari selisih dari soal ini, gimana? Berarti angka yang besar kan jelas. Ini satu positif 11, yang satunya negatif 3. Berarti angka yang lebih besar otomatis 11 kan? Berarti Miss tulis 11 dulu. Dikurangin. Ingat, kita mau mencari selisih kan dikurangin. Dikurangin, bukan dikurangin dengan 3 langsung seperti ini, bukan ya guys. Tapi kita kurangin dengan angkanya. Angkanya itu berapa? Negatif 3. Nih harus hati-hati loh ya. Jadi selisihnya itu kan angkanya ini negatif 3, bukan 3 aja. Kalau misalkan di sini 3 aja berarti betul 11 dikurangi 3 boleh. Tapi karena ini bentuknya adalah negatif 3, jadi harus ditulis 11 dikurangin negatif 3. 11 dikurangi negatif 3. Penurunan loh ya, ini kita cari selisih. Ada tanda ini, negatif bertemu dengan negatif. Berarti Miss bisa tulis 11 different sign, same sign, add, same signs. Negatif dan negatif tandanya sama kan, berarti jadinya add, positif 3, berarti hasilnya adalah nih, berarti selisihnya adalah 14 derajat Celcius. Oke, hati-hati loh ya, selisih adalah dikurangin. Angka yang lebih besar dikurangin dengan angkanya yang lebih kecil tadi. Oke, jadi terus dia dapat positif dari mana, Miss? Negatif ketemu negatif, same sign, add, jadinya addition. Oke. Soal terakhir. Mula-mula suhu di dalam lemari es adalah 4 derajat Celcius. Terus listriknya mati atau listriknya padam. Ketika suhu listriknya padam, suhu lemari es otomatis kan naik kan ya, 1 derajat setiap menitnya. Berapa derajat Celcius suhu di lemari es setelah 5 menit? Pertama yang kita cari adalah kita harus tulis dulu suhu mula-mulanya. Suhu mula-mula tuh suhu awal. Suhu awalnya adalah 4 derajat Celcius. Oke, suhu awalnya adalah 4 derajat Celcius. Kemudian setelah itu dia naik. Nih, Miss tulis di sini ya. Untuk 1 derajat Celcius dia naik 1 menit. Ya kan? Setiap menit, 1 menit berarti naik 1 derajat Celcius. Terus ini pertanyaan adalah 5 menit. Setelah 5 menit gimana? Kalau sudah 5 menit berarti dia naik berapa derajat? Ya gampang, tinggal dari sini 1 menit ke 5 menit. 1 ke 5 bukan ditambahin loh ya, kita harus kaliin atau bagi. Berarti ini adalah kita bikin kayak rasio gitu guys. 1 menit ke 5 berarti ini dikaliin 5. Otomatis ini juga kita kalikan 5. Berarti 1 kali 5 hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Berarti kalau 1 derajat Celcius untuk 1 menit, maka dari 1 menit ke 5 adalah dikaliin. Dikaliin berapa? Dikaliin 5, karena kita nyari rasio ya. Kita pakainya bukan penjumlahan tapi pakai perkalian. Dikaliin 5. Kalau 1 menit 1 yang sebelah kanan kita kaliin 5, yang sebelah kiri juga harus dikaliin 5. Berarti 1 derajat dikali 5, 5 derajat Celcius. Berarti kalau suhu mula-mulanya 4 derajat Celcius, setelah 5 menit karena dia naik, berarti kita jumlahkan naik lah ya. Berarti setelah 5 menit adalah 4 ditambah 5. 4 ditambah 5, 4. Suhu mula-mulanya ditambah 5. Berarti 9 derajat Celcius. Oke, gampang kan ya? Terus hati-hati ya, baca soalnya dengan teliti. Untuk absensi, Miss Is minta tolong kalian untuk meninggalkan komentar dengan format P6 atau nama spasi P6 apa? P6E atau misalkan contohnya Nohan P6B, Babylonia, atau Maya spasi P6E atau Armenia gitu, nggak apa-apa. Jadi silakan ditinggalkan komentar. Itu adalah absensi kalian untuk hari ini, materi hari ini, oke? Jadi Miss akan tetap ambil nilai dari presensi. Jadi jangan lupa untuk meninggalkan komen di komentar di video hari ini loh ya. Jangan lupa hari ini kita hanya latihan soal. Jadi silakan
download nanti worksheetnya yang ada linknya sudah Miss taruh di Simple Site, jadi silahkan di download kemudian dikerjakan. Lalu kalau untuk kalian, aku udah betul belum ya, aku udah paham belum sih, silahkan dicek di kunci jawaban yang sudah ada di Simple Site. Oke? Istidah dari doa, hayana doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget, same sign, add and keep, different sign, subtract. Use the sign of the bigger number, then you'll be exact. Oke, jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.